mempelajar. Kemudian kita rapikan soknya, merapat, maju boleh. Nanti ikhwan kita yang lain tidak melangkahi kita. Saya buka. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak Ibu sekalian, langsung saja. Alhamdulillah malam hari ini kita dipertemukan Allah. Kemudian kita dipilih oleh Allah, kita diperjalankan oleh Allah sehingga duduk di tempat yang mulia, masjid. Kemudian di bulan yang juga mulia, Zulhijjah, bulan haram. Kemudian majelis ini majelis mulia. Ada 3 kemuliaan, Ustaz ya. Alhamdulillah Allah pilih di antara makhluk-makhluknya yang didudukkan di dalam masjid, kita terpilih. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Malam ini kita terpilih di dalam majelis yang mulia. Kemudian yang kedua, itu yang pertama. Tadi kita diimami oleh Ananda Kevin, beliau hatam 30 juz, Ustaz. Bantu doa Ibu Bapak. Bulan Oktober beliau wakil Lampung untuk musabaqah tilawatil Quran tingkat nasional, Ustaz, di Kalimantan Selatan. Masya Allah. Moga-moga dengan Kevin wakil Lampung membuat banyak Kevin lain, dan mudah-mudahan Kevin bisa terus istiqomah dalam ilmu Al-Qurannya, dan doakan kami juga Kevin agar kami yang tua-tua ini terus tetap istiqomah dalam belajar ilmu Al-Quran atau menghafalkan ilmu Al-Quran atau membaca Al-Quran. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, Ustaz, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Tadi ada orang tua dari jamaah kita, warga Dusun Ciramai, meninggal dunia, Bapak Tuarna ya. Beberapa waktu yang lalu kami sempat menjenguknya dan mendoakan. Dan masih bisa interaksi, Ustaz. Kami pesan jangan lupakan sholat. Beliau jawab iya, katanya. Alhamdulillah dengan izin Allah, Allah cabut hari ini untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Kita doakan, Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afi wa'fu anhu. Allahumma la tahrimna ajruhu wa la taftina ba'dahu waghfir lana wa lahu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ibu bapak sekalian, alhamdulillah sudah hadir di samping kanan saya. Mungkin baru pertama ibu-ibu, bapak-bapak melihat Ustadz Wahyu Abu Ubaid hadir di tengah kita. Beliau juga sudah sering sholat di sini, Ustadz ya. Namun beliau baru kali ini untuk memberikan pelajaran kepada kita tentang ilmu yang harus kita pelajari dalam hidup ini, yaitu tauhid. Ya, tatkala tauhid kita bergeser, maka akan hilang amalan-amalan kita. Oleh karenanya mari pasang niat untuk memantapkan tauhid kita dalam pembelajaran malam hari ini. Dan syukron Ustaz sudah hadir dari jauh. Beliau adalah salah satu pengasuh Pondok Pesantren Tahkimus Sunnah di Nunggalrejo, Punggur, Lampung Tengah. Mudah-mudahan dengan kehadiran beliau ilmu kita bertambah. Dan insyaallah Ustaz nanti tambah 10 menit waktu jeda azan dan iqamah, kita ambil 10 menit untuk ditambah pembelajaran ini. Kepada Ustaz Wahyu kami persilakan atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha
ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. Para bapak, para ibu, dan saudara-saudariku sekalian yang berbahagia, rahimakumullah, wabil khusus Ustaz Abdullah, semoga Allah senantiasa menjaga dan memberkahi beliau. Alhamdulillah, di malam yang penuh dengan nikmat dan keberkahan dari Allah Ta'ala ini, kita berkumpul di salah satu rumahnya yang mulia, yaitu masjid, yang barang siapa pergi ke masjid, berkumpul di masjid untuk membaca kitab Allah, mempelajari kitab tersebut, maka akan turun kepada mereka 4 hal. Apa itu? As-sakinah. Nabi SAW mengatakan, wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballahi wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa hafathumul malaikah wa dzakarahumullahu fiman 'indah. Keutamaan thalabul ilmi yang luar biasa. Dan tidaklah suatu kaum berkumpul di salah satu rumah dari rumah-rumah Allah, lalu mereka membaca kitab Allah dan mempelajarinya di antara mereka, yakni ada yang ngajar, ada yang belajar. Tidaklah mereka berkumpul untuk itu illa nazalat alaihimus sakinah, kecuali akan turun kepada mereka ketenangan. Bapak Ibu dan saudara-saudariku serta anak-anakku rahimakumullah, kita hidup ini di antara yang kita cari adalah sakinah. Sehingga seperti orang yang nikah, dambaan rumah tangga mereka adalah keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, ketenangan, ketentraman. Maka kata para ulama kita, kalau di rumah sedang banyak masalah, di kantor, di tempat kerja dan seterusnya banyak masalah, datanglah ke majelis ilmu. Obatnya ada di situ. Tidaklah berkumpul suatu kaum di rumah Allah, membaca kitab sucinya, mempelajarinya, illa nazalat alaihimus sakinah, kecuali akan turun kepada mereka sakinah, ketentraman, ketenangan. Maka saya tanya ini, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah sekalian, tenang apa tidak sekarang ini? Tentram. Itu kalau jiwa-jiwa yang baik. Tapi kalau jiwa-jiwa yang buruk, sumpek di dalam masjid ini, Pak. Tahu sumpek? Sumpek itu bahasa apa? Inggris? Gelisah. Enggak tenang di masjid. Pengen cepat-cepat keluar masjid. Tapi kalau jiwa yang hanif, jiwa yang lurus, yang baik, tenang di masjid itu, Masya Allah. Kalau nggak ada tanggung jawab ini dan itu, di masjid terus. Seandainya, ya. Tayyib. Kemudian yang kedua apa? Wa ghasyiyatuhumur rahmah. Akan tercurah kepada mereka rahmat Allah. Wa hafathumul malaikah, yang ketiga, mereka dinaungi, diliputi oleh para malaikat. Hanya saja kita enggak melihat mereka. Yang kalau dalam hadis yang lain Nabi mengatakan inna talibal ilmi, ya, ketika datang kepada beliau sahabat yang mulia Safwan bin Assal radhiyallahu anhu. Safwan bin Assal radhiyallahu anhu datang kepada beliau dan mengatakan, ya Rasulullah, aku datang kepadamu untuk menuntut ilmu. Apa kata Nabi? Marhaban bi talibil ilm. Selamat datang seorang yang menuntut ilmu. Disambut dengan hangat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inna talibal ilmi la tahifu bihil malaikah wa tudhilluhu bi ajnihatiha. Sungguhnya penuntut ilmu itu akan dikelilingi oleh para malaikat.
dan dinaungi dengan ajnihatiha, dengan sayap-sayapnya. Hanya saja kita nengok ke sana, mana malaikatnya? Malaikat makhluk ghaib. Maka kalau khabar itu benar dari Allah, khabar itu sahih dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, imani. Kita sedang diliputi, dijaga, dinaungi oleh para malaikat. Dan yang terakhir, wa dzakarahumullahu fiman indah. Orang-orang yang tinggal di rumah Allah, duduk di rumah Allah tadi, membaca kitab sucinya dan mempelajari di antara mereka, akan disebut-sebut oleh Allah di hadapan para malaikat yang ada di sisinya, yakni dipuji. Dipuji-pujinya hamba-hamba tersebut di hadapan para malaikat. Bapak Ibu, jamaah yang berbahagia rahimakumullah, kita ini orang yang punya dosa atau banyak dosa? Kita ini punya dosa apa banyak dosa? Banyak dosa. Semua kita banyak dosa. Allah mengatakan dalam hadis qudsi, ya ibadi innakum tukhti'una bil-laili wan-nahar wa ana aghfiru dzunuba jami'a fastaghfiruni aghfir lakum. Wahai hamba-hambaku, kalian itu malam dan siang terus berbuat salah. Banyak berbuat salah, banyak berbuat dosa, tapi aku akan mengampuni semua dosa. Maka mintalah ampun kepadaku, aku akan ampuni kalian. Fa nastaghfirullahal azim. Kita minta kepada Allah yang Maha Agung agar mengampuni dosa-dosa kita. Tapi Pak, Bu, adik-adik, saudara-saudariku sekalian rahimakumullah, sekalipun kita banyak dosa, banyak salah, namun kalau mau duduk di rumah Allah, membaca kitab sucinya, mempelajarinya, Allah puji di hadapan para malaikat yang ada di sisinya. Subhanallah. Kalau kita disebut oleh Pak Bupati atau Pak Camat, ada Pak Camat yang hadir? Belum ada ya? Atau Pak Lurah? Ada Pak Kepala Desa? Ada ya? Pak Kades, alhamdulillah aman kalau ada Pak Kades, tenang kita ya. Disebut oleh Pak Kades, disebut oleh Pak Camat, disebut oleh Pak Bupati, seneng Pak. Misalkan kita lagi kumpul gini, di sini ada Pak Bupati, itu teman saya Ahmad bin Muhammad itu begini, coba kesini Ahmad bin Muhammad, seneng Pak. Yang manggil baru Pak Camat atau Pak Bupati atau Pak Gubernur atau Pak Presiden. Nah ini yang nyebut, yang muji Allah dan di hadapan para malaikat. Subhanallah. Maka jangan ragu-ragu untuk terus semangat thalabul ilmi. Jamaah rahimakumullah, satu lagi di antara keutamaan thalabul ilmi yang sangat agung, hari-hari ini sebagian saudara kita Allah mudahkan untuk pergi ke Makkah menunaikan apa? Ibadah haji. Haji. Al-hajju asyhurum ma'lumat. Berhaji ke Baitullah. Saya yakin sudah banyak di antara kita yang Allah mudahkan untuk ke sana. Ya, yang Allah mudahkan untuk berhaji ke Baitullah. Alhamdulillah, semoga haji yang mabrur. Amin. Kita yang di sini yang belum diberikan kesempatan untuk ke sana, iri apa enggak, Pak? Iri dalam makna yang baik. Iri apa tidak? Iri. Tentu kita semua ingin, Masya Allah, seandainya aku bisa berhaji atau minimal berumrah, ya, alangkah senangnya, sehingga bisa sholat di Masjidil Haram. Yang sholat di Masjidil Haram sekali lebih baik daripada
Berapa? 1000 kali kurang. Lebih baik daripada sholat sekali di Masjidil Haram. Lebih baik daripada berapa, Dek? Yang bisa dapat hadiah ini. Ada hadiahnya memang. Ada hadiahnya? Masya Allah. Berapa? 100.000. Masya Allah. Ini Kevin ya? Barakallahu fiik, Kevin. Ada isinya kan? Oh, ada. Barakallahu fiik, Kevin. Saya tadi agak terlambat, Kevin. Barakallahu fiik. Saya cemburu sama kamu. Ya. Saya dulu hafal Al-Quran sudah agak tua. Umurmu berapa? 20. Masya Allah. Saya agak telat ngomong saya sama Ustadz Fandi ini. Saya berdua ya, ketika turun mobil, Masya Allah, imamnya mantep ini. Subhanallah. Saya ingat sekali dengan diantara yang dibaca, ya, pelajaran kita diantaranya, Pak. Wa ma takunu fi syai'in, ya, wa ma takunu fi sya'nin wa ma trattul minhu min Qur'an wa la ta'maluna min 'amalin illa kunna 'alaikum syuhudan idz tufiduna fi. Kita berada dalam keadaan apapun, ayat yang kita baca atau amal apapun yang kita kerjakan, Allah menyaksikannya. Jadi jangan ragu-ragu kalau sedang sendirian baca Quran, sedang sendirian apalagi misalkan berzikir, ya, jangan disangka Allah nggak melihat. Allah menyaksikannya dan akan memberikan ganjarannya. Taib. Sekali sholat di Masjidil Haram lebih baik daripada 100.000 kali sholat di masjid kita ini, di Masjid Taqwa Metro, di Masjid Istiqlal Jakarta, dan seluruh masjid di dunia. Alangkah senangnya, Pak, kalau bisa seperti itu, ya. Maka Pak, tentu kita cemburu itu, Masya Allah. Atau kita berdoa, ya Allah, berikan kemudahan aku atau kami, keluarga kami, saudara-saudara kami untuk bisa berhaji ke rumahmu, begitu ya. Tapi Pak, Bu, ada kabar gembira. Orang yang belum bisa berhaji, ya, ada kabar gembira dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk bisa mendapatkan pahala seperti pahala haji. Nabi mengatakan, man ghada ilal masjid, barang siapa pergi ke masjid, la yuridu illa ayata'allama au yu'allimal khaira. Siapa yang pergi ke masjid dan tidak ada tujuannya, gak ada niatnya kecuali belajar atau mengajarkan kebaikan, berarti gurunya dan santrinya. Siapa yang pergi ke masjid, nyantri atau mengajar, tujuannya itu, maka apa? Kana lahu ka'ajri hajjatin tamat hajjatuhu, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam, maka baginya pahala haji atau seperti pahala haji yang hajinya sempurna, atau yang sempurna hajinya. Masya Allah. Lah kalau kita berhaji, Pak, ada jaminan sempurna apa tidak hajinya? Enggak ada. Karena ada kalanya orang berhaji itu niatnya biar nanti setelah pulang haji dapat tambahan nama, ya. Ada yang seperti itu. Maka enggak sempurna hajinya. Nah, orang yang pergi ke masjid, man ghada ilal masjid, siapa pergi ke masjid tujuannya belajar atau mengajarkan kebaikan, dia dapat pahala seperti pahala haji yang sempurna hajinya. Masya Allah. Gimana enggak semangat belajar, Pak? Gimana enggak semangat belajar, Dek? Anak-anakku yang masih muda-muda. Maka sungguh luar biasa ini. Majelis ini, Masya Allah, Pak, sangat beragam. Jadi anak kecil-kecil, remaja-remaja, dan orang tua dan dewasa. Masya Allah. Senang sekali saya bertemu dengan jamaah sekalian yang kita pelajarannya adalah pelajaran yang sangat pokok dalam kehidupan kita, yaitu tentang tauhid. Tentang tauhid. Maka agar pembahasannya tidak kemana-mana, ya, runtut gitu ya,
saya akan bacakan kitab Aqidatut Tauhid yang ditulis oleh Syekh Saleh Al-Fauzan hafizahullah ta'ala. Sekarang beliau masih hidup. Ini pelajaran yang nomor 1, yang seorang akan bahagia kalau bertauhid, karena memang dia diciptakan untuk bertauhid. Mana dalilnya? Kita diciptakan untuk bertauhid. Kevin nanti lagi ya. Dalil bahwa kita diciptakan untuk bertauhid. Hadiahnya ada 1, 2, masih 4 lagi ya. Masya Allah. Isinya berapa? Masya Allah. Hadiah itu jangan dilihat terus dibuka. Jangan gitu. Hadiah itu jangan dilihat isinya, tapi dilihat apa? Esensinya. Ya, jangan dilihat isinya, tapi lihatlah esensinya, makna yang terkandung di dalam hadiah itu loh. Ya, maka jangan mengecilkan hadiah. Ada orang tetangga kita ngasih hadiah kepada kita setengah sisir pisang. Sisir itu bahasa Indonesia apa bahasa Jawa? Setengah sisir pisang itu Jawa. Apa itu Pak? Tapi maklum ya, itu loh. Yes, pokoknya itulah ya. Mana guru bahasa Indonesia ini? Setengah sisir pisang. Jangan sampai Bapak Ibu kita mengecilkan. Ngasih pisang cuman setengah. Jangan. Nabi saja bersabda, ittaqun nar walau bisyikki tamratin. Takutlah kalian dengan neraka. Jaga diri kalian dari neraka walaupun dengan separuh biji korma. Lah ini setengah sisir pisang dengan separuh biji korma. Besar mana? Apalagi pisang pedang setengah sisir, berapa kilo itu Pak? Tayyib. Nah, maka jangan dilihat isinya, lihatlah esensinya, maknanya ya. Tayyib. Apa tadi pertanyaannya? Oh ya, kita hidup ini untuk bertauhid. Ibu-ibu, mbak-mbak, dalilnya hafal semuanya. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali liya'budun. Liya'buduni, harokatnya kasroh itu Pak. Asalnya liya'buduni, ada yaknya. Maknanya apa? Liyuwahiduni. Liyuwahiduni, agar mereka mentauhidkanku. Aku di situ siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali agar mentauhidkanku, agar beribadah kepadaku, yakni mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Juga kita hafal ayat wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddina hunafa'a wa yuqimus shalah wa yu'tuz zakah wa dzalika dinul qayyimah. Tidaklah mereka diperintah kecuali agar mereka menyembah Allah saja dengan mengikhlaskan agama ini untuknya. Maka apa? Kalimatut tauhid, la ilaha illallah, adalah kalimat yang paling tinggi, kalimat yang paling utama, kalimat yang paling afdol kalau kita faham maknanya, tahu dan faham rukunnya, syarat-syaratnya, dan bahkan kita kenali lalu kita jauhi pembatal-pembatalnya. Maka pelajaran kita pelajaran yang sangat penting, mendasar.
Saya bacakan al-faslul awal fi bayanil aqidati wa bayani ahammiyatiha bi'tibariha asasan yaqumu alaihi bina'uddin. Tentang penjelasan akidah. Apa itu akidah? Kitabnya judulnya apa? Aqidatut Tauhid. Akidah Tauhid. Tentang penjelasan akidah dan pentingnya ya dilihat dari bahwasanya dia adalah asas, pondasi yang agama itu dibangun di atasnya. Maka kalau pondasi masjid kita ini enggak kuat, Pak, terus dibuat lantai 2, apalagi atasnya seperti itu, kira-kira meleyot apa enggak, Pak? Dalam jarak sekian saat, loh, kok sana pecah, kok situ. Kenapa? Pondasinya enggak kuat. Ibaratnya bangunan. Maka agama kita ini, agama kita kalau pondasinya kuat, apa pondasinya? Akidah, tauhid. Akidahnya kuat, tauhidnya kuat, tidak akan mudah goyah. Tidak seperti yang mungkin pernah atau sering kita dengar di sebagian belahan bumi Indonesia ini misalnya, atau di negara yang lain, ada orang-orang miskin, Masya Allah, sangat memprihatinkan keadaannya. Lalu apa? Datanglah orang-orang kafir ke situ membawa supermi 1 dus. Dengan sebab supermi 1 dus, agamanya lepas. Na'udzubillahi min dzalik. Kenapa ini? Karena akidahnya, tauhidnya belum kuat. Ada orang yang diuji dengan kebangkrutan, atau apa namanya, usahanya tadinya maju terus gulung tikar. Gulung tikar apa gulung karpet? Gulung tikar. Dulu belum ada karpet ya, makanya istilahnya gulung tikar gitu ya. Jadi gulung tikar, orang yang akidahnya, tauhidnya nggak bener, Pak, kalau dapat ujian seperti itu, akidahnya bisa terjual, sehingga dia datang ke gunung ini, ke gunung itu. Misalnya ke gunung Kawi, ke gunung Bromo, ke gunung dan seterusnya. Ya, ke gunung Kidul. Ya, kalau ke gunung Sugih boleh, Pak. Datang ke gunung Sugih, kerja yang benar di sana, biar kembali bangkit ekonominya, boleh. Tapi kalau ke gunung ini, ke gunung itu, minta apa di situ, Pak? Pesugihan, minta kaya, minta ini dan itu. Ini namanya orang yang akidahnya terjual, tauhidnya jadi rusak karena belum kuat dengan sebab datangnya ujian gulung karpet. Ya, semoga Allah memberikan kepada kita keimanan yang benar, akidah yang lurus, yang kuat, yang kokoh sampai ajal tiba. Amin ya rabbal alamin. Apa itu akidah? Al-aqidatu lughatan. Akidah secara bahasa ma'khuzatun minal aqdi wa huwa rabtus syai'. Akidah secara bahasa terambil dari kata al-aqdu. Al-aqdu, aqada, aqdu, ya, wa huwa rabtus syai', yaitu ikatan sesuatu. Itu secara bahasa. Sehingga dicontohkan apa? Misalkan wa'taqadtu kadza aqadat alaihi alqalbu wadh-dhamir. Seandainya hati kita ini mengikat sesuatu, al-qalbu, terikat dalam hati kita sesuatu, itu namanya menjadi apa? Akidah. Misalkan sebentar lagi, Pak, sekarang tanggal berapa Zulhijjah? Tanggal 17 Zulhijjah. Apa 18? Ya. Berarti tinggal 12 hari lagi kita akan bertemu dengan bulan Muharram. Sebagian orang mengikat keyakinan di dalam hatinya, kalau datang Muharram, bulan Muharram,
Wah, nggak berani menikahkan anak di bulan tersebut. Kenapa? Ngalamat hidupnya nggak bahagia. Wah, ngalamat itu bahasa apa, Pak? Bahasa Arab yang dijowokan. Itu ngalamat hidupnya nggak akan bahagia. Nikah kok di bulan Suro. Wah, ini namanya apa, Pak? Terikat sesuatu itu di dalam hatinya. Nggak berani mengkhitankan anak di bulan Suro. Melonyoh ramari-mari. Gitu ya, nggak sembuh-sembuh nanti. Ini keyakinan yang terikat di dalam hati. Batil apa keliru? Keliru. Apa batil? Batil bin keliru. Batil bin keliru. Orang nggak berani membangun masjid di bulan Muharram. Masya Allah. Ada, Pak, saya betul-betul pernah melihat itu di sebuah daerah. Semoga Allah memberikan hidayah kepada mereka dan kita semuanya. Amin. Kalau membangun rumah di bulan Muharram nggak berani, ini banyak. Nanti tadi keluarganya nggak bahagia juga. Hah? Kalau menikahkan anak di bulan Muharram nggak berani karena nanti salah satunya akan mati, ya Pak. Keyakinan mereka begitu. Nanti kalau nggak yang laki ya yang perempuan ini mati kalau menikahkan anak di bulan Muharram. Padahal yang betul, Pak, barang siapa berani menikahkan anak di bulan Muharram, dua-duanya akan mati. Penghulunya mati, Pak kepala desa yang ngasih NA mati, anak cucunya mati, yang rewang mati. Siapa lagi? Semuanya mati. Mau nikah di bulan apa saja ya mati. Jangan takut nikahkan anak di bulan Muharram. Bahkan kalau mungkin kita hari-hari ini mau menikahkan anak, rundingan, jangan di bulan Zulhijjah ya, kita undur sepekan biar sampai bulan Muharram. Siapa? Siap, Bu? Wah, memberikan contoh, memberantas keyakinan yang sudah terikat, robutus syai, terikat di dalam hati tadi. Ya, jadi nggak berani mengkhitankan anak di bulan Muharram, bangun rumah nggak berani, mengkhitankan anak nggak berani, ibu-ibu nggak berani ngelahirkan anak di bulan Muharram. Hah? Apa jadinya, Bu? Nah, maka apa ini? Ikatan di dalam hati ini harus diluruskan. Ya, inilah akidah. Wal aqidatu ma yadinu bihil insanu. Jadi akidah itu adalah sesuatu yang dijadikan din oleh manusia dan sebagai agama. Sehingga kita kenal ada istilah orang abangan. Pernah dengar, Pak? Abangan itu bahasa apa lagi itu? Orang abangan. Ya? Bukan abang. Bang, abang, bukan itu ya. Orang abangan. Jadi agamanya itu entah apa. Enggak jelas. Bukan Kristen, bukan Hindu, bukan Buddha, bukan Islam. Abangan. Kesana kemari. Itulah yang dia jadikan sebagai agamanya. Na'udzubillahi min dzalik. Adapun agama yang hak, agama yang benar, innad dina 'indallahil Islam. Baik. Yuqalu lahu aqidatun hasanatun. Dicontohkan ini misalnya. Dia punya akidah yang hasanah. Apa hasanah? Baik. Dia punya akidah yang baik. Maknanya salimatun minasyakki. Akidahnya itu selamat, terbebas dari keraguan-raguan. Jadi mantap. Sehingga orang keluar rumah, juga pernah dicontohkan ini ya. Orang keluar rumah. Ketika keluar rumah, naik motor, naik sepeda, naik mobil, ada ular nyebrang
nyebrang jalan. Astagfirullah. Bu, ini tanda nggak bener ini, Bu. Astagfirullah. Kita nggak jadi berangkat ya, Bu ya. Besok. Berangkatnya besok. Ini akidahnya nggak hasanah. Berarti apa? Lawannya hasanah apa? Hah? Sayyi'ah. Jelek, rusak. Tapi apa yang hasanah? Lahu aqidatun hasanah. Dia punya akidah yang baik, yakni salimatun minasyak. Terbebas dari keraguan-raguan. Keluar rumah, bismillahi tawakkaltu 'ala Allah. Ya, doa keluar rumah jangan sampai lupa. Yang kata Nabi, barang siapa keluar rumah membaca doa itu, yuqalu lahu hudita wa kufita wa wuqita. Keluar rumah membaca doa bismillah tawakkaltu 'ala Allah wala haula wala quwata illa billah. Orang yang membaca doa itu dikatakan kepada orang tersebut, kamu sudah diberi petunjuk, kamu sudah dicukupi, kamu dijaga. Maka keluar rumah, bismillah tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwata illa billah. Terus naik kendaraan, baca doa, bismillah alhamdulillah subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin, dan seterusnya. Ada ular lewat, tumbur aja. Wong kita ini ada syariat membunuh ular, lah kok malah astagfirullah. Besok ini Bu berangkatnya, lah tumbur dapat pahala. Terus lanjutkan perjalanan. Itu lahu aqidatun hasanatun. Dia punya akidah yang baik, yakni selamat dari keraguan-raguan. Taib. Wal aqidatu amalun qalbi. Akidah adalah amalan hati. Tempatnya di mana, Pak? Di hati. Tadi keyakinan. Ya, sehingga misalkan tadi ayat yang dibaca imam kita tadi, semoga Allah memberikan keberkahan kepada beliau, memberikan keistiqomahan untuk tegar kokoh di atas agama Allah Subhanahu wa taala, dan juga kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Ya, lebih-lebih mau mewakili Lampung ya. Tanggal berapa itu? Oktober ya? Masya Allah. Semoga Allah memberikan taufik kepada Kevin. Ya, Masya Allah. Jadi amalan hati. Kita yakin, kita mau berada dimanapun, mau membaca sedikit atau banyak ayat Allah, berzikir, dan seterusnya, Allah melihat kita. Maka adik-adik, dan juga enggak hanya adik-adik, bapak-bapak, apa ini? Ini bukan hadiah, ini HP, ya. Ini bukan hadiah. Ini Pak, kalau kita enggak hati-hati, ada apa di situ? Luar biasa. Anak-anak masuk kamar, kunci, jebret. Apanya? Kamarnya. Bapaknya, nak, ketok-ketok pintu, ibunya ketok-ketok pintu, enggak ditanggapi, enggak digubris. Ngapain dia di sana? Allah tahu. Oh, ternyata sedang nonton dai cilik. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Lah kalau yang ditonton apa? Allah melihat. Ini amalun qalbi. Amalun qalbi. Amalan hati. Juga seperti kita hadir di sini Bapak Ibu, saudara-saudariku sekalian, anak-anakku rahimakumullah. Ya, ada yang sedang apa? Sedang duduk seperti ini, tapi mikirnya, waduh, saya belum makan. Kayaknya ustadznya mau lama ini ceramahnya ini. Yang satu serius betul.
diingat-ingat betul tadi yang sudah disampaikan. Allah tahu. Makanya kadang-kadang ibu-ibu ya, ada orang sedang taklim kayak gini, ibu-ibu nggak terlihat oleh ustadznya. Dan seperti ini Pak, bagus ditabir seperti ini, masya Allah. Banyak hal-hal yang luar biasa di sini. Semoga Allah berkahi kita semuanya. Ya, ibu-ibu nggak terlihat oleh ustadznya. Maka apa? Ada yang malah chattingan sama temennya. Masya Allah. Ustadznya nggak ngelihat, Allah melihat. Kemana hati kita kala itu? Amalan hati kita, akidah kita, keyakinan kita bahwa Allah syuhudan iltufiduna fi. Malaikat menyaksikan, mencatat. Kemana? Bina betul akidahnya. Taib. Ya, dan juga diantara yang sangat menggembirakan dan bersyukur betul kepada Allah Ta'ala ya, imam yang berhak menjadi imam itu orang yang aqra'uhum li kitabillah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang paling bagus bacaan kitab Allahnya yaitu Al-Quran, bukan yang penting paling tua ya. Maka tadi setelah saya sholat, saya terlambat satu, saya intip, oh anak muda. Terus saya tanya sama anak, mana tadi yang anak di samping saya tadi ya, terus nyebut namanya, Mas Kevin ya, Masya Allah, Bang Kevin ya, semoga Allah berkahnya. Ini poin Pak, karena di sebagian masjid nggak mau digeser kecuali sudah digeser ke alam kubur. Padahal yang muda yang bisa baca Quran itu nggak niat geser, tapi hendaknya mereka menyadarinya. Hah? Iya, ya itu tadi. Subhanallah. Maka Pak, muliakan ahlul Quran. Ya. Jadi kalau ada, kita tahu mungkin yang ini jamaah masjid sini semua bukan? Ada yang dari lain ya. Misalkan di tempat kita yang lain sana ya, kita jadi imam, atau mungkin kita nggak jadi imam, tapi tahu, oh itu anak itu belajar Al-Quran. Terus kita bisa ngasih tahu imam yang ada di situ, sampaikan Pak. Ini ilmu. Walaupun kadang-kadang ya itu. Ya, baik. Semoga Allah memberkahi kita semua. Itu secara bahasa. Wal aqidatu syar'an. Adapun akidah secara syariat, hiyal imanu billah, yaitu beriman kepada Allah, wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wal imani bil qadari khairihi wa syarrih. Yaitu beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, hari akhir, dan dengan takdir Allah, apakah yang baik dan juga yang buruk. Kita imani 6 hal ini, inilah akidah. Wa tusamma hadhihi arkanul iman. Yang ini semua dinamakan dengan rukun iman. Jadi orang yang berakidah baik, rukun iman ini dia lalui dengan baik. Tertanam betul di dalam hatinya, terikat betul tadi ya, secara bahasa tadi rabutus syai', terikat betul di dalam hatinya keyakinan tentang 6 hal ini secara benar. Wasyari'atu tanqasimu ila qismain. Kita harus ingat bahwa syariat itu terbagi menjadi 2 bagian secara garis besarnya. Nanti secara pembagian yang lain ada angka atau hitungan yang lain. Secara garis besar terbagi 2. Isya jam berapa? Lewat 16. Berarti tinggal 12 menit lagi. Perhatikan betul. Ya. Syariat secara garis besar terbagi menjadi 2, yaitu i'tiqadiyat wa amaliyat. Keyakinan-keyakinan, iktikad dan amal-amal.
Itu secara garis besar. Agama kita terbagi menjadi dua itu. Fal i'tiqadiyatu hiya allati la tata'allaqu bi kaifiyatil amal. I'tiqad, keyakinan-keyakinan itu adalah hal-hal yang tidak berkaitan dengan amal. Misal, contoh, i'tiqadu rububiyatillahi wa wujubi ibadatihi. Misalnya meyakini tentang adanya Allah. Allah itu betul-betul ada. Bukan hanya slogan, bukan hanya lambang kebaikan, tapi Allah betul-betul ada. Ini caranya bagaimana? Ya sudah, imani saja di dalam hati. Ya. Dan tentang wajibnya kita beribadah kepadanya. Ini contoh apa? I'tiqadiyat. Adapun wal amaliyat, syariat yang kedua, bagian syariat yang kedua adalah al-amaliyat, hiya ma yata'allaqu bi kaifiyatil amal mislu sholati waz zakati was shaumi wa sairil ahkamil amaliyah. Ya, amaliyat adalah perkara-perkara yang berkaitan dengan tata cara melakukannya. Seperti sholat. Sholat kan ada caranya, Pak, ya. Sholat ada caranya, misalkan takbiratul ihram, Allahu Akbar, diangkat tangannya setinggi bahu atau setinggi daun telinga, jangan Allah. Saya pernah ngelihat gitu, Pak, di Masjid Lampung Tengah, masjidnya gede, Allah, mungkin hampir semenit dia gini, habis itu baru bersedekap. Ini kira-kira dicontohkan Nabi apa tidak, Pak? Tidak. Kelihatannya mantap. Allah. Mantap banget kelihatannya. Bukan hanya kelihatannya kita ini tuh. Yang penting apa? Betul-betul cocok dengan contoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, ada Allahu Akbar. Terus apa? Ingat, takbiratul ihram itu rukun salat. Siapa yang enggak membaca takbiratul ihram berarti dia belum masuk ke dalam salat. Belum salat berarti dia. Makanya awas. Misalkan ya, takbir Allahu Akbar, mengangkat tangan. Lesan kita ini harus bergerak. Namanya membaca itu adalah bitahrikis syafatain, dengan menggerakkan dua bibir ini. Itu namanya membaca. Karena ada orang baca Quran gini. Ini batin. Ini enggak baca Quran, Pak. Enggak dapat pahala, setiap satu huruf 10 pahala. Ke 10 kebaikan enggak dapat dia. Tapi baca, walaupun pelan. Gerak. Makanya sebagian sahabat itu ketika sholat asar atau sholat zuhur, bacaan imam dibaca jahar apa sir? Pelan kan? Sahabat itu bisa tahu yang dibaca oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari gerakan jenggot beliau yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Jadi berarti apa? Sahabat ada yang melihat kepada Nabi, enggak melihat tempat sujud. Iya. Ini diantara hal yang dibolehkan, melihat kepada imam. Tapi kalau melihat jam, panjang banget imam. Boleh enggak? Enggak boleh. Ya. Nah, intinya apa? Nabi baca itu gerak, bibirnya gerak, bukan sholat di batin. Tahu-tahu rukuk, tahu-tahu i'tidal, tahu-tahu sujud, tahu-tahu ngapain? Ya. Baik, maka apa? Sholat ada tata caranya. Takbiratul ihram. Allahu Akbar, itulah takbiratul ihramnya. Adapun mengangkat tangan ini bukan takbiratul ihram. Makanya kalau orang sakit nggak bisa ngangkat tangan, sah apa enggak sholatnya? Sah. Yang penting dia baca apa?
Allahu Akbar. Wa as-saum, puasa. Puasa dalam atau ketika kita berpuasa, di antara hal yang harus ditahan apa, Bu? Lisan. Saya pernah taklim ibu-ibu, terus saya tanya, saya jelaskan masalah puasa kala itu. Bu, kalau puasa jaga lisannya, jangan ghibah, jangan menggunjing, jangan ngerasani tetangga. Ya apa bisa totat? Langsung dibales gitu toh, Pak. Apa mungkin sehari nggak ngerasani tonggo? Ya Allah, saya kaget, Pak. Langsung dibantah gitu loh. Masya Allah. Padahal Pak, kalau kita ini menggunjing tetangga, menggunjing ngerasani orang lain, itu pahala kita dikasih dia, diambil oleh Allah, dikasih dia. Padahal berapa pahala kita? Apa sholat kita ada jaminan diterima oleh Allah? Enggak. Sedekah kita ada jaminan diterima oleh Allah? Tidak. Tapi sudah jelas dikasih. Kalau kurang, dosa dia ditempelkan, dilempar ke kita. Na'udzubillahi. Walaupun kadang-kadang orang ngerasani, orang ghibah itu ngomongnya begini. Ini diantara senjata orang yang suka ghibah. Apa, Pak? Ketika diingat, jangan gitulah, itu ghibah, nggak boleh itu. Kok nggak boleh? Saya ini ngomong apa adanya. Saya dengar sendiri, saya ngelihat sendiri, saya ini nggak bikin-bikin. Saya ini beneran loh ngomongnya, dia itu gini. Begitu tak, Pak? Padahal itulah hakikatul ghibah. Itulah hakikat ghibah, itulah hakikat menggunjing, ngerasani orang itu adalah menceritakan keburukan orang lain yang dia nggak ada di situ, dia entah lagi di mana, terus kita ceritakan. Adapun kalau nggak ada kenyataannya, namanya apa? Fitnah. Iya, fitnah. Namanya fitnah. Kalau nggak ada kenyataan kok dibilang gini dan gitu. Kalau kenyataan itu namanya ghibah yang muharramah, itu yang sangat jijik. Kata Allah Ta'ala apa? Ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maitan fakarihtumu. Apakah suka di antara kalian memakan daging saudaranya yang sudah mati? Langsung Allah katakan fakarihtumu, pasti kalian merasa jijik dengannya. Lah kok kadang-kadang tadi orang puasa itu menahan diri dari yang halal dan makanan dan minuman yang halal, tapi melahap bangkai saudaranya. Na'udzubillahi mindzalik. Jadi puasa ada tata caranya. Yang mohon maaf Bu, saya tadi contohkan ibu-ibu, padahal bapak-bapak juga tidak sedikit yang kalau puasa itu banyak menghibah. Tapi kadang kaum laki-laki sukanya nyalah-nyalahkan kaum wanita, kalian juga ghibah, padahal dirinya sendiri juga. Jangan begitu. Maka semuanya, ayat Allah itu turun untuk semuanya. Ya ayyuhalladzina amanu jtanibu katsiran minadh-dhann inna ba'dadh-dhanni itsm wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dha. Enggak boleh menghibah sebagian kepada sebagian yang lain. Itu contoh amaliyat, salat, puasa, zakat, haji dan seterusnya. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, waktunya sudah habis, dan yang sedikit ini semoga bermanfaat untuk kita semuanya, menjadi ilmu yang bermanfaat, ya. Nah, menjadi ilmu yang bermanfaat dan berbarokah untuk kita semuanya, menjadi pemberat timbangan kebaikan kita nanti di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Sekarang untuk menutup atau mengakhiri pertemuan kita, bagi-bagi hadiah. Nah, untuk siapa saja boleh, atau terutama anak-anak saya ini sebenarnya yang saya sangat senang, ya.
Kalau seandainya mereka menjawab, Masya Allah. Anak-anak, akidah itu amalan anggota badan atau amalan hati? Hati. Bagus. Ini barakallahu fiik. Namanya siapa? Ade. Barakallahu fiik, Ade. Masya Allah 2 juz. Semoga Allah berkahi dan mudahkan untuk Ade menghafal Al-Quran 30 juz, dan juga semua anak-anak kita, bahkan kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Berikan contoh syariat yang berupa amal. Syariat yang wujudnya amal. 2 contoh. Siapa yang lain? Anak? Sholat dan puasa, barakallahu fiik. Itu syariat yang berkaitan dengan amal. Namanya siapa? Rafi. Masya Allah, Rafi sudah 1 juz. Semoga Allah mudahkan untuk mengkhatamkannya. Akidah secara syariat. Apa itu anak-anak? Akidah secara syar'i apa tadi? Mas. Apa? Ikatan hati. Itu secara bahasa apa secara syariat? Secara syariat? Secara syariat adalah rukun iman. Sebutkan rukun iman. Sebutkan rukun iman. Rukun iman ada 6. Iman kepada Allah, kitab, Rasul, terus sebelum qada dan qadar, hari akhir, dan ya barakallahu fiik. Jangan lupa lagi nanti ya, rukun iman itulah akidah secara syar'i. Namanya akbar. Masya Allah, barakallahu fiik. Sudah berapa? Oh ya, semoga Allah mudahkan untuknya. Untuk akbar segera bisa 1 juz. Terakhir, berikan 2 contoh akidah yang batilah. 2 contoh akidah yang keliru. Adik yang cantik-cantik. Apa dek? Itu yang kelihatan. Ya. Bila ada ular lewat, kita mau pergi nggak jadi pergi. Ini akidah yang salah ya, yang jelek. Tumbur aja ya. Terus bablas. Terus tidak berani menikahkan anak di bulan Muharram. Ini juga akidah yang batilah. Masya Allah. Namanya siapa itu? Fatir. Masya Allah. Mau 2 juz. Barakallahu fiik. Semoga Allah mudahkan untuk menyelesaikannya dan kita semuanya. Bapak Ibu jamaah yang berbahagia rahimakumullah, sampai di sini perjumpaan kita pada malam yang berbahagia ini. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangannya. Terima kasih atas segala perhatiannya, dan jazakumullah khairan. Semoga Allah Subhanahu wa taala membalas kebaikan antum semuanya dengan ganjaran yang berlipat ganda. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Insyaallah kita bersambung Ibu Bapak ya. 1,5 bulan lagi. Jadi nanti masuk Muharram Ustaz. Oh gitu ya. Masuk Muharram akhir. Ustaz Wahyu yang tentang akidah. Mudah-mudahan ilmu yang diberikan bermanfaat bagi kita. Amin. Amin ya rabbal alamin. Insyaallah Imam salat Isya anak muda juga Ustaz. Ya. Temannya Kevin. Namanya